Hai guys, balik lagi sama gue Lia di sharing morning. Tujuan gue buat video ini bukan gue pingin tenar, bukan gue ingin menjatuhkan orang, bukan gue ingin booming, bukan gue ingin gue bukan ingin membuat seseorang itu menjadi down, bukan. Tujuan gue buat video ini tuh ingin membangkitkan kembali semangat seseorang. Bukan gue sok bijak di sini, cuman gue belajar dari pengalaman gue. Semoga pengalaman gue ini dan kata-kata gue ini bisa membangkitkan kalian kembali apabila kalian pernah mengalami gitu, atau justru saat ini kalian sedang mengalami di fase titik terakhir ingin menyerah gitu. Karena gue pernah ngerasain juga seperti itu. Gue pernah di fase titik akhir dimana gue memang bener-bener ingin menyerah gitu. Gue tuh merasakan itu waktu gue itu semester 2 waktu kuliah. Semester 1 gue masuk kuliah itu pahit banget kisahnya. Gue sempet udah gak mau kuliah lagi karena memikirkan kedua orang tua gue gitu. Karena gue nggak tega gitu ngelihat kedua orang tua gue yang selalu bekerja keras pagi, siang, malam gitu ya. Nggak kenal hujan, nggak kenal panas gitu. Mereka tuh selalu, kadang mereka lupa makan gitu, lupa untuk beristirahat gitu. Mereka terkadang tuh kayak berpikir, untuk apa aku itu tidur sedangkan anakku membutuhkan biaya lebih gitu. Jadi waktu semester 2 itu pelajaran gue itu udah semakin susah dan temen-temen itu udah semakin jauh. Yang namanya temen itu udah mulai menghilang dari gue. Yang dulunya selalu ada buat gue, sekarang udah mulai menghilang gitu waktu semester 2. Nggak ada lagi yang membantu gue untuk belajar, nggak ada lagi orang yang mau mengajarin gue, nggak ada lagi temen-temen yang support gue gitu. Mereka udah blast ninggalin gue gitu. Nggak tahu apa sebabnya, mungkin karena gue dari keluarga yang mungkin nggak bergelimangan gitu ya, nggak bergelimangan harta, nggak banyak harta. Di suatu ketika tuh gue pingin menyerah, gue tuh terduduk diam gitu. Waktu sendiri gue berpikir, Tuhan boleh nggak gue menyerah? Boleh nggak gue tuh untuk udahan aja? Kayaknya gue udah nggak sanggup gitu dengan omongan orang di kampus gitu. Lu tuh anak orang yang lu tuh bukan anak orang kaya, tapi lu sok-sokan untuk kuliah gitu. Lu bisa apa? Orang tua lu aja kayak begitu gitu ya. Kayak karena kata-kata itu gue kayak berpikir tuh, Tuhan aku pingin menyerah, aku pingin udahan aja, terlalu berat rasanya. Tapi gue berdoa sama Tuhan, Tuhan tunjukin jalan. Kalau memang gue itu bisa lanjut, memang Tuhan mengizinkan aku lanjut untuk melanjutkan kuliahku, tolong beri petunjuk. Nah, jadi suatu ketika itu gue tersadar lagi. Gue lihat anak-anak di pinggiran jalan, mereka tuh mengambil barang-barang rongsokan yang seusia sama gue. Dari situ gue berpikir, oh ternyata gue itu kurang bersyukur ya. Ternyata Tuhan itu baik. Ternyata gue tuh beruntung ya bisa kuliah gitu. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi gak bisa kuliah. Dan gue berpikir lagi gitu, kalau gue menyerah, gue gak boleh egois. Orang tua gue, terutama orang tua gue yang udah memperjuangkan gue sampai titik itu, tapi guanya mau menyerah. Orang tua gue aja gak menyerah, ngapain gue menyerah gitu kan. Jadi gue berpikir,
gue nggak boleh egois. Orang tua gue aja nggak menyerah, kenapa gue harus menyerah? Orang tua gue aja nggak komentar, ngapain gue komentar? Nah, jadi intinya gue gini aja, lu berjuang aja semampu lu. Jangan sebutkan kata menyerah, karena Tuhan punya jalan rencananya buat lu yang indah gitu. Lu gak boleh menyerah. Pikirkan kedua orang tua lu lagi. Lu udah gede, orang tua lu semakin tua, lu mau jadi apa gitu. Masa lu ngandelin orang tua lu mulu? Kapan saatnya lu beri kesempatan orang tua lu ngandelin lu? Jadi kata-kata itu gue ukir sendiri, gue renungin sendiri, gue pikirin lagi. Oh iya ya, ternyata gitu. Orang tua gue aja gak menyerah, ngapain gue menyerah? Orang tua gue aja gak komentar, ngapain gue komentar? Terus gue tuh kayak mikir, orang tua gue aja bilang gak usah peduliin kata-kata orang, tapi dengerin nasihat orang. Nah, itu yang gue inget dari mama gue. Jangan dengerin komentar orang, tapi dengarkan nasihat orang. Itu sih kata kunci yang gue pegang sampai sekarang, makanya gue bertahan. Karena komentar orang itu ingin menjatuhkanmu, tapi nasihat orang ingin membuatmu menjadi lebih baik. Jadi pesan gue sama kalian, kalau kalian berada di fase yang sama gue atau di permasalahan yang berbeda, tapi di fase yang memang sudah di ujung ingin menyerah gitu ya, tapi kalian itu harus berpikir, banyak orang yang menunggu kalian untuk sukses. Banyak orang yang memberi tumpuan untuk kalian menjadi sukses. Banyak orang yang menginginkan kalian untuk sukses gitu. Terutama kedua orang tua kalian. Kedua orang tua yang udah memperjuangkan kalian sampai sekarang. Orang tua yang selalu memberi support ke kalian. Mungkin caranya nggak sama, tapi gue yakin orang tua nggak ada yang ingin anaknya terjatuh. Orang tua nggak ada yang pingin anaknya itu merasakan kesedihan. Orang tua nggak ada yang pingin anaknya gagal. Karena orang tua itu ingin yang terbaik buat kalian. Orang tua itu selalu mengharapkan yang terbaik buat lo. Dan percayalah, Tuhan memberikan apa yang kalian butuhkan, bukan apa yang kalian inginkan. Jadi tetap semangat, perjuangkan hidup kalian, demi diri kalian, dan demi orang tua kalian. Kalau bukan kalian mengubah nasib kalian, siapa lagi? Tuhan menyertai, tapi yang berusaha itu tetap kalian. Salam sukses.